This city is mine. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Kali ini kita akan membawa alur cerita part kedua dari film The Suicide Squad. Bagi kalian yang belum menonton part pertamanya, nonton dulu ya part pertamanya agar kalian mengerti jalan ceritanya dengan baik. Inilah guys, alur cerita part kedua. Mereka pun bertemu dengan pejuang kemerdekaan yang bernama Milton yang akan mengantarkan mereka ke sebuah bar, tempat di mana Dr. Tinker biasa nongkrong. Namun sebelum itu, tim Suicide Squad harus menyamar sebagai turis asing. Di dalam perjalanan ke bar, Cleo menceritakan kenapa ia menyukai tikus. Jadi, sewaktu Cleo masih kecil, ia hidup dengan sang ayah, yaitu Red Cat 1. Mereka hidup tenang dan bahagia di sebuah selokan. Sang ayah mengajari Cleo bagaimana cara untuk mengendalikan tikus dengan sebuah alat ciptaan ayahnya itu. Mereka berdua pun menjadikan tikus sebagai keluarga serta sumber pencari nafkah. Ayah Cleo sendiri adalah pecandu narkoba yang pada akhirnya meninggal karena overdosis. Setelah remaja, Cleo pindah ke Amerika. Ia pun menggunakan tikus-tikusnya untuk merampok sebuah bank. Akan tetapi aksinya tertangkap basah dan akhirnya Cleo pun mendekam di penjara Belle Reve. Sesampainya di tempat tujuan, tim mulai masuk ke dalam bar. Tapi tidak dengan King Shark yang harus tinggal di mobil karena wujudnya yang sangat menarik perhatian. Sambilan menunggu Dr. Tinker datang, mereka memutuskan untuk berparti ria akan kenikmatan duniawi. Sementara King Shark hanya dapat mengsedih, menikmati kesendirian. Tak lama kemudian, Dr. Tinker tiba untuk menjamah para cabe-cabean bar itu. Namun niat mesum itu buyar karena Bloodsport keburu menodongkan pistolnya ke perut Dr. Tinker. Bloodsport pun menyuruhnya untuk membawa mereka ke Jotunheim. Namun di waktu yang sama, para tentara berdatangan untuk memeriksa semua orang karena mereka tahu kalau tim Suicide Squad telah berada di situ. Dalam keadaan terdesak itu, Bloodsport menyuruh Cleo dan Polkadot untuk membawa Tinker keluar lewat pintu belakang, sedangkan dirinya, Peacemaker dan Rick Flag mengalihkan perhatian dengan mengaku sebagai orang Amerika dan membuat mereka bertiga ditangkap. Di perjalanan, salah satu tentara mengatakan jika Harley Quinn masih hidup dan sekarang berada di ruang tahanan. Rick Flag yang mengira Harley telah gugur pun kemudian melakukan perlawanan bersama Bloodsport dan Peacemaker. Mobil tahanan itu pun terguling jatuh ke jurang. Syukurnya bapak-bapak ini selamat dan Milton serta sisa anggota Suicide Squad tiba untuk menjemput mereka. Keesokan harinya, Harley yang telah ditahan oleh Mateo dan ajudannya mengalami siksaan kejam. Ketika diinterogasi, Harley menolak untuk menjawab hingga ia disetrum yang mengingatkan kita pada adegan film Indihoi Jepang. Akibatnya, Harley pun pingsan. Di sisi lain, dalam perjalanan ke Jotunheim, Flag mengajak rekannya yang lain untuk menyelamatkan Harley terlebih dahulu. Sementara di ruang tahanan, Harley yang ternyata pura-pura pingsan berhasil membunuh ajudan Mateo dengan selangkangannya yang bening itu. Ia pun kabur dengan membunuh semua tentara penjaga yang berusaha mencegahnya. Dengan gaya selengeannya itu, ia membunuh semua tentara tanpa ampun. Sebagai psikopat yang bermoral, ia pun menikmati pembantaian itu. Harley juga menemukan kembali tombak milik Javelin dan menggunakannya sebagai senjata.
ia pun berhasil keluar dari gedung itu dan hendak menaiki taksi. Tiba-tiba, ia melihat Flag dan Bloodsport tengah kucing-kuncingan di ujung jalan. Ratatouille, what do you got? Bird. Sementara Flag dan Bloodsport hendak menuju menyelamatkan Harley, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Harley. Singkat cerita, setelah tim telah bersatu kembali, mereka membuat strategi untuk masuk ke menara Jotunheim. Jadi rencananya, ketika tiba di depan menara, mereka akan melumpuhkan para penjaga. Kemudian, mereka akan masuk ke situ setelah CCTV telah dimatikan oleh para tikus-tikus. Ketika tiba di dalam, akan ada dua tim. Tim pertama akan menuju ke Project Starfish, sedangkan tim kedua akan memasang bom yang kemudian akan diledakkan untuk membunuh Starfish. Waktu beraksi pun tiba. Dengan kucing-kucingan di mobil bus, mereka berhasil memasuki komplek menara itu. Hujan pun turun dan menguntungkan mereka agar tidak terlihat. Satu persatu tentara berhasil mereka bunuh, dan mereka pun berhasil memasuki menara itu. Para tentara bantuan tiba hingga Bloodsport memaksa Tinker untuk menutup pintu darurat agar para tentara tidak dapat masuk lagi. Setelah itu, mereka mulai memasang bom di setiap sudut ruangan. Tinker. God damn it, Nanaue. Flag, Dr. Tinker dan Cleo pergi ke ruangan Project Starfish berada. Sedangkan Peacemaker diam-diam menyusul Flag dan meninggalkan King Shark. Di sisi lain, Mateo yang tengah santai ngudut terheran-heran dengan kabar para tim Suicide Squad yang telah menguasai menara Jotunheim. Ia pun segera menuju ke sana beserta seluruh pasukannya. Sementara para pejuang kemerdekaan menyusup ke Istana Presiden, memanfaatkan aji mumpung Istana Presiden yang tanpa penjagaan. Ketika berada di ruang Project Starfish, Flag dan Cleo dikejutkan dengan penampakan mengerikan dari para tahanan dengan parasit berbentuk bintang laut di wajah mereka yang telah mengendalikan kesadaran mereka dan membuat mereka layaknya seperti zombie. Para tahanan ini dijadikan kelinci percobaan secara keji oleh Dr. Tinker. Tiba-tiba, wujud asli dari Starfish pun muncul yang sekarang telah menjadi semakin besar. Makhluk ini sendiri bernama Starro the Conqueror. Dr. Tinker kepada Flag mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika adalah dalang di balik eksperimen ini. Selama awal penemuan Starro dari era Perang Dingin sampai sekarang, Amerika mendanai negara Corto Maltese untuk proyek ini. Karena pada dasarnya, pemerintah Amerika tidak ingin melakukan penelitian berbahaya ini di negaranya sendiri. Oleh karena itu, mereka mendanai penelitian ini di Corto Maltese. Selama beberapa dekade, secara diam-diam, The Starro atau Project Starfish adalah sebuah proyek senjata pemusnah massal yang dapat memancarkan ribuan bintang laut yang lebih kecil atau parasitnya untuk yang kemudian dapat hinggap ke wajah manusia dan dapat mengambil alih tubuh mereka seperti zombie. Mendengar fakta kelam dari pemerintah Amerika itu, Flag pun marah hingga membuat kolesterolnya naik. Dia tidak terima dengan kelakuan bejat para elit pemerintahan Amerika. Flag beranggapan jika ia hanya mengabdi pada negaranya dan bukan pada pemerintahan yang bejat. Oleh karena itu, ia berniat untuk membocorkan proyek ini ke publik. Flag mengambil berkas drive proyek itu untuk dibawa ke wartawan sebagai bukti. Namun hal itu ditentang oleh Peacemaker yang tiba-tiba saja muncul. Peacemaker menolak tindakan Flag karena dapat memicu terjadinya insiden internasional. Dan Peacemaker beranggapan jika kedamaian dunia harus dilakukan walaupun dengan pengorbanan. Flag pun menyadari jika Peacemaker merupakan agen dari Amanda Waller yang sengaja ditugaskan untuk menjaga dokumen itu agar tidak tersebar ke publik. Keduanya pun berdebat karena sama-sama memiliki tujuan yang benar dan tiba-tiba bangunan runtuh. Setelah mereka sadar kembali, ternyata ruang isolasi di Starro telah terbuka dan membuat Dr. Tinker ditarik oleh tentakel makhluk itu. Sementara Cleo berhasil kabur bersama tikusnya. Starro yang berukuran raksasa pun langsung menarik tubuh Tinker dan merobeknya hingga tak bersisa. Flag dan Peacemaker yang baru tersadar langsung berebut drive tadi dan membuat mereka berdua bertarung dengan sengit.
Ketika Flag hampir memenangkan pertarungan, Peacemaker diam-diam mengambil pecahan beling lalu menikam dada Flag hingga membuatnya meninggal. Peacemaker. What a joke. Cleo yang berada di lokasi dan menjadi saksi pembunuhan itu langsung mengambil drive dan kabur. Peacemaker pun langsung mengejar Cleo. Tetapi Cleo berhasil dihalau oleh Peacemaker dan membuat nyawanya terancam. Sekarang kita flashback ke 8 menit sebelumnya, di mana awal mula dari runtuhnya bangunan. Jadi saat King Shark yang sebelumnya ditinggal Peacemaker kemudian pergi ke ruangan atas dan menemukan sebuah akuarium besar di mana di dalam akuarium tersebut hidup beberapa ikan aneh yang mirip kondom. Ikan-ikan ini berkumpul dan membentuk formasi yang meniru tubuh King Shark. King Shark pun terlihat bahagia dan bermain-main layaknya anak kecil bersama ikan-ikan itu. Sementara keempat anggota lainnya yang hendak memasang bom terlibat kontak senjata dengan tentara musuh. Milton harus gugur dalam kontak senjata itu. Polka Dot Man menunjukkan kekuatan aslinya. Seketika musuh tewas tak bersisa akibat virus interdimensional itu. Namun seketika tentara musuh datang dari sudut yang tidak dapat terprediksi. Polka Dot Man pun berusaha untuk melumpuhkan mereka. Namun bulir-bulirnya itu malah memicu ledakan dari bom yang terurai di lantai. Bom pun meledak dengan kuat dan memicu ledakan bom lainnya hingga membuat lantai itu rubuh. Mereka segera menyelamatkan diri. Lantai tempat akuarium raksasa juga ikut jebol bersama dengan King Shark. Tak disangka, ternyata ikan-ikan yang imut tadi berubah menjadi predator ganas dan membuat King Shark tergengbeng. Tower itu pun hampir rubuh dan membuat King Shark tergelincir jatuh ke bawah. Para tentara pun menembak King Shark dengan brutal. Tapi tenang, karena King Shark memiliki kekebalan alami. Ia pun bangkit dan memangsa para tentara itu dengan sadis. Ketika tower itu mulai rubuh, Bloodsport, Polka Dot Man, dan Harley Quinn bersusah payah menyelamatkan diri ke sisi lain bangunan. Para tentara dan Mateo lari terbirit-birit menyelamatkan diri dari reruntuhan tower. Tali yang menahan Bloodsport tidak sanggup lagi menahan beban dan membuat Bloodsport jatuh ke bawah beberapa lantai. Di saat yang bersamaan, ia melihat Peacemaker yang hendak membunuh Cleo. Bloodsport pun langsung melepaskan tembakan itu, begitu juga dengan Peacemaker, dan membuat kedua peluru mereka berhasil bertabrakan. Namun peluru Bloodsport yang lebih kecil berhasil menembus dan mengenai tenggorokan Peacemaker. Peacemaker pun rubuh. Setelah itu, Cleo memberikan drive tadi kepada Bloodsport dan memberitahu kalau Flag telah dibunuh oleh Peacemaker karena mencoba untuk menyebarkan informasi rahasia ini ke publik. King Shark dengan santainya menghampiri mereka sambil ngemil kepala orang. Beberapa saat kemudian, Starro mengamuk dan menghancurkan menara Jotunheim. Ya, bentuknya mengingatkan kita pada Patrick, imut dan gemas, tetapi kekuatannya tidak segemoy penampilannya. Para tentara mencoba untuk menembaknya, tetapi hal itu tidak berguna. Starro pun mengeluarkan ribuan parasitnya yang berbentuk bintang laut itu, dan kemudian berjatuhan ke wajah semua tentara yang ada di bawahnya, termasuk Jenderal Mateo. Sedangkan tim Suicide Squad itu sendiri berhasil menghindari dengan menutup wajah. Hanya King Shark yang dengan santainya menahan serbuan parasit itu. Maklum saja, mungkin parasit itu kebingungan dengan wajah hiunya King Shark. Gak lama kemudian, semua tentara itu bangun dan telah dikendalikan oleh Starro. This city is mine. Starro pun memulai pembalasan dendamnya pada manusia dan pergi ke tengah kota bersama pasukannya itu. Para tim melapor ke Amanda Waller jika Starro telah bebas dan mengancam keselamatan warga pulau ini. Namun Amanda malah mengatakan jika tugas tim telah selesai karena menara Jotunheim telah hancur.
Lagi pula, Corto Maltese bukan lagi sekutu Amerika. Tentu saja karyawan Task Force X shock mendengar perintah Amanda. Bangsat juga ternyata Amanda ini. Starro pun menghancurkan gedung-gedung dan menyebar ribuan parasitnya itu. Ketika tim akan pulang dari misi itu, Bloodsport enggak tega dengan keselamatan warga sipil. Karena hati nuraninya masih ada, ia pun kembali untuk melawan Starro. Amanda marah karena Bloodsport dianggap melawan perintahnya. Tetapi semua anggota lainnya juga mengikuti Bloodsport untuk melawan Starro. Si nyonya tua brengsek ini pun naik tensi darahnya dan hendak menekan tombol eksekusi. Syukurnya seorang karyawan memukul Amanda hingga pingsan. Para karyawan ini berempati dengan nasib warga sipil yang ada di pulau itu dan mereka pun kompak untuk membantu perjuangan para tim Suicide Squad. Tim pun kemudian memulai pertarungannya dengan Starro. Bloodsport mencoba menggunakan senjatanya untuk membunuh Starro, akan tetapi tembakannya enggak mempan. Starro mengerahkan pasukannya untuk melawan tim. Karena terdesak, Bloodsport kemudian memerintahkan tim dengan menyuruh Harley menyerang dari arah atas bangunan. King Shark diminta untuk menggigit Starro. Sedangkan Polka Dot Man diminta untuk menyerang Starro dengan membayangkan jika Starro adalah ibunya. Polka Dot Man pun langsung menebarkan bulir-bulir bijinya ke arah kaki Starro dan berhasil melukainya. Namun takdir berkata lain. Polka Dot harus tewas tergencet oleh Starro. Starro juga melempar King Shark ke sebuah gedung hingga membuat gedung itu rubuh ke arah Harley dan membuatnya harus menyelamatkan diri. Para pasukan zombie Starro berusaha untuk menyerang Bloodsport. Bloodsport pun bersusah payah menghadapi banyaknya pasukan ini. Satu persatu senjatanya berhasil dilucuti. Dalam kondisi yang sangat hopeless itu, Bloodsport melihat Cleo yang tengah menggunakan alat pemanggil tikusnya dalam keadaan terancam. Bloodsport pun langsung berlari menyelamatkan Cleo dari pukulan Starro. Mereka berdua yang seperti tanpa harapan langsung dikepung oleh para pasukan Starro. City is mine. Namun Cleo mengambil alatnya itu dan langsung memanggil para tikus. Bantuan dari tikus pun datang. Bak seperti air bah, para tikus ini langsung datang dari segala sudut. Para tikus ini langsung menggerogoti Starro tanpa ampun. Starro berusaha melawan, namun hal itu sia-sia. Harley pun mengambil momentum dari bantuan para tikus ini. Ia melompat ke mata Starro dengan tusukan tombak javelin hingga membuatnya masuk ke pupil mata Starro. Akibatnya, para tikus ikut masuk dan langsung menggigit saraf mata Starro. Tak lama kemudian, Starro pun tumbang dan berhasil dibunuh. Begitu juga dengan para pasukan Starro yang ikut tumbang karena inangnya telah mati. Aksi heroik para tim Suicide Squad ini pun disiarkan di berita televisi. Killia yang kebetulan menonton berita itu sangat bahagia mengetahui jika ayahnya merupakan seorang pahlawan. Bloodsport kemudian menghubungi Amanda dan mengancamnya jika Amanda berani membunuh salah satu dari anggota tim atau memenjarakan anaknya, maka ia akan menyebarkan informasi tentang proyek Starfish ini ke publik. King Shark yang ternyata masih selamat kembali berkumpul dan Cleo langsung memeluk hiu gemoy tersebut. Keempat anggota tim yang tersisa ini pun kemudian dijemput oleh bala bantuan. Di perjalanan kembali, Sebastian dengan manjanya tidur di paha Bloodsport. Awalnya Bloodsport ketakutan, tetapi dia pun memberanikan diri untuk membelai Sebastian dan membuatnya tersenyum bahagia. Dalam adegan before credit, terlihat jika Weasel masih hidup di malam pertama pertempuran. Ia bangkit dan pergi entah kemana, bangsat juga nih musang. Dan pada scene after credit, terlihat juga jika Peacemaker yang ternyata masih hidup tengah dirawat dan hendak dijemput oleh karyawan Task Force X untuk sebuah misi menyelamatkan dunia. Dan film ini pun berakhir. Bagaimana filmnya? Menurutku, film ini sudah sangat perfect.
Ketika action dipadukan dengan komedi dan drama, maka akan menghasilkan sebuah mahakarya yang seperti film ini. Lucunya dapat, actionnya juga mantap. Semoga film ini dapat segera dibuatkan lanjutannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis dari part pertama sampai part kedua. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke guys, thank you. See you next time.